Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam segala hal. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak sedikit karyawan dari sebuah perusahaan ternama di salah satu provinsi di Indonesia yang harus dipotong alat vitalnya oleh dokter karena mereka menyuntikkan cairan silikon dengan tujuan tertentu yang justru merusak dan membahayakan nyawa mereka. Kasus semacam ini banyak kali terjadi. Ada yang menyuntikkan silikon ke payudara dengan maksud tersendiri, tapi yang terjadi adalah payudaranya infeksi dan harus dipotong. Ada yang menyuntikkan silikon ke hidungnya agar penampilannya menarik, tapi yang terjadi adalah infeksi dan merusak diri. Obsesi untuk menjadi menarik atau memuaskan keinginan hawa nafsu bukanlah sebuah obsesi yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan kedagingan yang tidak berkenan. Dalam Roma 13 ayat 14 ini dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam batasan tertentu, kita boleh merawat diri, boleh merawat tubuh, tapi merawat diri untuk tujuan memuaskan hawa nafsu dosa adalah salah. Merawat tubuh untuk kesehatan dan kebersihan tentu sangat baik dan diperlukan. Misalnya dengan cara makan makanan yang bergizi dan teratur, istirahat cukup, berolahraga, mandi dan membersihkan diri, dan sebagainya. Itu adalah hal yang baik. Tapi merawat tubuh untuk tujuan dosa dan hal yang tidak berkenan pada Tuhan, jangan kita lakukan. Bersyukurlah untuk tubuh yang Tuhan berikan, dan belajarlah merawatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat ini tertulis sebuah perintah agar kita menguduskan diri dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Caranya adalah dengan mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Apa arti dari mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang? Artinya adalah bahwa hidup kita yang kita jalani bukan hidup kita lagi, bukan hidup yang dipimpin oleh pikiran kita, tapi kehidupan yang dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana di dalam hati kita yang bertahta adalah Tuhan Yesus, dan yang memimpin kita untuk melangkah adalah Roh Kudus-Nya. Kita tidak lagi menuruti keinginan kita sendiri, tapi kita menuruti keinginan Allah. Kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, bukan lagi dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini berarti bahwa kita tidak boleh melakukan segala sesuatu berkaitan dengan tubuh kita yang dimotivasi oleh keinginan kedagingan kita, yang membawa kita menjauh dari kekudusan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Jangan merawat tubuh yang dimaksud dalam ayat ini bukan berarti kita harus mengabaikan kesehatan fisik kita. Bukan berarti kita tidak boleh merawat kesehatan tubuh kita atau penampilan kita secara lahiriah. Tapi yang dimaksudkan adalah
jangan memberi tempat pada keinginan-keinginan yang berdosa, sehingga kita merawat tubuh kita untuk memenuhi keinginan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa menjadi manunggal dengan Kristus, bersatu dengan Tuhan Yesus, di mana hidup kita sekarang ini yang kita jalani bukan kita lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kita, sehingga pikiran dan hati kita tertuju kepadanya untuk melakukan kehendak-Nya dan menyenangkan hati-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengajarkan kami untuk menjaga hidup kami benar, menjaga diri kami tetap kudus di hadapan-Mu, terbebas dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang berdosa, keinginan-keinginan untuk merawat tubuh kami yang dilandasi motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga selalu berkenan kepadamu, dan itu mewujud dalam tindakan kami, dalam sikap dan perbuatan kami setiap hari. Dan apa yang kami lakukan itu adalah hal-hal yang berkenan, yang sesuai, selaras dengan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Berkatilah kami semua di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat tidur kami malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Saat ini kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan diberikan jalan keluar. Mujizat Tuhan dinyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.